Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, mahasiswa sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang teori perubahan perilaku. Teori perubahan perilaku yang aman. Pertama, ada teori Ramsey. Ya. Nah, menurut Ramsey, perilaku kerja yang aman atau terjadinya perilaku yang dapat menyebabkan kecelakaan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pertama ada pengamatan atau perception, lalu kemudian kognitif atau cognition, lalu kemudian ada pengambilan keputusan, decision making, kemudian yang terakhir ada kemampuan atau ability. Nah, keempat faktor tersebut merupakan suatu proses yang sekuensial mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Nah, bila keempat tahapan ini dapat berlangsung dengan baik, maka akan dapat terbentuk suatu perilaku yang aman. Ya. Nah, kita masuk pertama pengamatan. Jadi, perubahan perilaku dimulai dari pengamatan. Nah, pada tahap pertama, terdapat tidaknya seorang mengamati faktor bahaya di dalam bekerja akan dipengaruhi kecakapan sensoris. Di sensory skill-nya, ya, kecakapan sensoris. Kemudian ada persepsinya. Lalu kemudian kesiagaan mental, ya. Dan nah, jadi inilah ya, tiga ini dalam proses pengamatan, ya. Pada tahap pertama, proses mengamati suatu bahaya. Jadi ada kecakapan sensoris. Contohnya jika panas, itu langsung terasa misalkan. Nah, itu dia kecakapan sensoris. Lalu kemudian persepsinya. Jika ini panas berbahaya, nah atau berbahaya atau tidak. Lalu kemudian kesiagaan mental. Nah, di dalam tubuh kita biasanya kan kalau sudah ada bahaya atau yang mengancam, biasanya kita sudah mulai hati-hati, ya. Adrenalinnya pun sudah mulai meningkat biasanya. Nah, kemudian ada kognitif. Nah, pada tahap kedua, pengenalan seseorang terhadap faktor bahaya yang diamati atau teramati akan tergantung pada pertama pengalaman. Nah, kalau baru-baru, ini kita akan lihat-lihat dulu kan seperti itu. Ya, waktu kecil juga seperti itu, kita kenali ini api, ini panas, itu kan kita lihat dulu, kita pegang malah kadang, ya. Nggak hanya dibilang itu panas, ya, tapi kita rasakan, oh iya panas gitu. Nah, dari situ terjadi, kita dapat pengalaman sehingga terulang lagi, kita tahu. Nah, ini dia, ya. Jadi sudah tahu. Nah, experience. Yang kedua ada pelatihan. Jadi kalau orang sudah kenal biasanya dari pengalaman, kalau enggak dari pelatihan. Makanya pelatihan itu, training itu enaknya ada selain juga teori, enaknya ada lagi prakteknya. Jadi kita bisa lihat di situ, ya. Contohnya kebakaran misalkan, kan tentunya selain teori kita harus ada simulasi. Nah, dari situ simulasi tanggap darurat kebakaran, dari situ kita akan tahu, oh kemana harus lari, jalur evakuasinya di mana, bagaimana cara memadamkannya, apa saja fungsi-fungsi alatnya. Nah, itu kan kita tahu. Dan kemudian kemampuan mental. Nah, ini ya, tiap orang kan berbeda-beda kemampuan mentalnya. Ada yang panik kan, ada yang tidak, ada yang tenang. Nah, inilah, ya. Dan terakhir daya ingat. Nah, daya ingat orang berbeda-beda. Nah, di sini terkadang kita tidak bisa mengingat atau batas daya ingat berkurang atau terbatas. Nah, ini sehingga kadang kita lupa, ya. Ini. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, pada tahap ketiga, setelah kita
amati, kemudian kita kenal, lalu kita mengambil keputusan ya. Ini pengambilan keputusan. Nah, keputusan seseorang untuk menghindari kecelakaan akan dipengaruhi oleh pertama, dia pengalaman balik lagi ya. Jadi sudah kenal, pengalaman. Nah, lalu kemudian pelatihan sama training ya. Lalu kemudian sikap dan attitude dan motivasi. Kemudian kepribadian dan kecenderungan menghadapi risiko. Nah, disinilah. Ya, jadi pengambilan keputusan ini berdasarkan memang pengalaman. Kadang kita kalau belum berpengalaman ini kadang terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan ya. Jadi terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Misalkan kita naik motor nih, ya kan, ada yang ngerem mendadak di depan. Nah ya, biasanya kita langsung, kalau kita nggak berpengalaman dalam membawa motor ini, kita akan ngerem mendadak juga gitu ya, punya terpleset dan nabrak gitu ya. Nah itu. Tapi kalau sudah berpengalaman, biasanya ngeremnya juga ada triknya, ada teorinya, ada tipsnya gitu ya. Nah kemudian menghindar ya ke kiri atau ke kanan. Nah, ini tergantung pengalaman. Lalu kemudian pelatihan. Nah ini ya, setelah mendapatkan pelatihan kita akan tahu cara pengereman, misalkan cara penyelamatan, cara jatuh pun kita akan tahu ya. Gitu. Nah, sama juga dengan kebakaran seperti itu juga. Kemudian sikap. Nah, sikap ini sikap kan dari situ kita akan tahu akan setuju atau tidak gitu ya, negatif atau positif. Lalu kemudian motivasi. Di sini juga motivasinya apa ya? Jadi mengambil keputusan, ya motivasinya kita pengen selamat kan gitu, pengen selamat, pengen sehat, ya tidak cedera. Nah, lalu kemudian kepribadian. Nah, kepribadian ini ya tiap orang kan berbeda-beda. Ya. Nah, di sini juga dilihat lagi nanti bagaimana perubahan perilakunya dari kepribadiannya ini. Ada yang cepat menerima dan ada yang lambat menerima. Kemudian ada kecenderungan untuk menghadapi risiko. Nah, ini ya, ada orang yang mengenyampingkan keselamatan ya. Yang penting kita nolong dulu misalkan ya. Yang penting kita tolong dulu. Misalkan ada orang yang tenggelam misalkan ya, minta tolong tenggelam. Nah, itu ada orang yang langsung terjun saja tapi nggak mikir dulu. Nah, ini menghadapi risikonya. Tergantung ya. Kalau dia memang bisa berenang silahkan, tapi kalau tidak bisa jangan coba-coba. Nah, ini ya. Jadi ini pengambilan keputusan ini tergantung dari ya itu tadi. Jadi pengalaman, pelatihan, sikap, motivasi, kepribadian, dan kecenderungan menghadapi risiko. Apakah dihadapi atau tidak. Kemudian yang keempat ada kemampuan. Nah, pada tahap keempat, kemampuan seseorang untuk menghindari kecelakaan dipengaruhi oleh pertama, ciri-ciri fisik dan kemampuan fisik. Ini ya. Jadi setiap orang itu kan berbeda-beda kemampuan fisiknya, ini tergantung dari latihan dan ciri fisiknya ya, kuat atau tidak ya. Kemudian tinggi atau pendek, itu juga. Kemudian selanjutnya ada psikomotorik. Nah, ini terkait dengan kemampuan psikomotoriknya, geraknya, ada yang lincah, ada yang lambat. Nah, ini ya. Jadi kalau memang dia lincah, dia sanggup, kemampuan fisiknya sanggup, psikomotoriknya cepat, lincah, nah ini akan selamat misalnya ya. Nah, kemudian proses fisiologis. Nih, ya, fisiologis. Nah, jadi dari sini kita akan lihat bagaimana kemampuannya ya. Jadi orang dengan ciri fisik yang tepat ya, kemudian psikomotoriknya bagus. Nah, ini dan proses fisiologisnya tepat, biasanya orang ini akan dapat menghindari kecelakaan ya. Ini tergantung lagi dari latihan-latihan dan segala macam ya. Contohnya aja orang yang bela diri dengan yang jago bela diri dengan yang tidak, itu kan berbeda kemampuan fisik dan psikomotoriknya ya. Nah, seperti itu. Atau jago melompat, parkour dan segala macam. Nah, itu makanya dia sanggup melakukan karena dia memang bisa gitu ya, karena memang sudah dilatih. Tapi kalau yang tidak, makanya tidak pernah dilatih ya jangan coba-coba gitu ya. Nah, ini. Selanjutnya ada teori accident prone-ness ya. Nah, dalam mengkaji secara lebih dalam masalah perilaku yang tidak aman individu ya,
perilaku individu yang tidak aman ini, selalu timbul dalam benak para peneliti pertanyaan-pertanyaan seperti menurut Schweitzer ya, apakah setiap individu akan menampilkan pola perilaku tidak aman yang berbeda-beda frekuensinya dalam satu situasi kerja tertentu. Jadi kita akan pasti, si Schweitzer ini akan bertanya di dalam teorinya akan muncul pertanyaan, apakah setiap individu itu menampilkan pola perilaku tidak aman? Nah, yang berbeda-beda frekuensinya, ada sering, ada tidak. Nah itu ya, sedang. Kemudian, apakah memang benar ada jenis kepribadian tertentu yang cenderung celaka? Karena kan kita kalau pernah belajar teori kecelakaan, ya kan ada yang teori pure atau ada yang teori yang cenderung celaka gitu ya. Nah, apakah benar ada atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor-faktor pribadi apa saja yang sesungguhnya erat hubungannya dengan terjadinya kecelakaan. Nah, ini yang pengen terkadang kita pun akan memikirkannya, kita akan bertanya-tanya kenapa sih kita atau orang itu sering celaka. Nah, pribadinya kah, pribadi yang kayak gimana sih yang sering terjadi kecelakaan. Nah, banyak penelitian yang mencoba menjelaskan faktor pribadi apa saja yang menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan ulangi perilaku kecelakaan. Jadi sering nih kita, kenapa sih sering terjadi kecelakaan? Katanya ada perilaku, bukan ya? Perilaku yang tidak aman atau tidak standar. Kemudian, nah ini kan tentunya dilihat lagi dari faktor pribadinya. Faktor pribadinya apa saja sih yang menyebabkan orang itu cenderung untuk mengulangi kesalahannya atau tidak amannya, kenapa dia nih ya. Nah, penelitian tersebut dilakukan atas dasar pemikiran seperti setiap perilaku kerja yang aman atau tidak aman dalam situasi kerja yang berbeda-beda akan dipengaruhi oleh kombinasi keempat tahapan pengambilan keputusan dan kemampuan menghindari kecelakaan. Perbedaan situasi pekerjaan menyebabkan perbedaan pentingnya bentuk perilaku yang erat kaitannya dengan keempat tahapan yang ada. Jadi itu. Ya, jadi perbedaan situasi pekerjaan ini menyebabkan perbedaan pentingnya bentuk perilaku yang erat kaitannya dengan empat tadi, ada pengamatan, pengenalan, pengambilan keputusan, dan kemampuan. Ini tergantung lagi beda situasinya, tentu beda pula caranya ya. Nah, adapun faktor pribadi yang erat hubungannya dengan perilaku tidak aman dan kecelakaan adalah menurut Schweitzer, pertama visi, jadi tujuannya apa gitu ya. Lalu kemudian style, gayanya, kemudian hubungan motorik dan persepsi. Ya, terkadang kan kita juga sering nih ngalaminnya, kita pengen gerakkan kanan, ternyata yang kiri yang bergerak. Nah ini ada hubungan motorik dan persepsi ya. Ini harus searah. Lalu kemudian attitude atau sikap. Kemudian yang kelima ada pengalaman. Kemudian ada umur. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, teori selanjutnya ada Rasmussen. Ya, teori Rasmussen ya. Nah, menurut Rasmussen ini ada 3 jenjang kategori kesalahan yang dapat terjadi pada manusia. Ya. Pertama, kesalahan karena kemampuan atau skill based error, yaitu suatu kesalahan manusia yang disebabkan oleh karena ketidakmampuan seseorang secara fisik atau tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Jadi ini ya. Jadi kalau menurut Rasmussen ini ada beberapa kategori nih kesalahan yang dapat terjadi pada manusia. Pertama itu ya memang kemampuannya, baik itu kemampuan fisiknya ataupun dia keterampilannya tidak ada. Jadi kalau misalkan, makanya pekerjaan itu ya dalam teori manajemen itu the right job and the right place gitu ya, the right job and the right place. Jadi pekerjaan bagus itu tempatnya pun bagus gitu, sesuai gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah ini, jadi jangan salah menempatkan orang. Makanya kita perlu tahu skillnya, kemampuannya ya. Makanya ada tes psikotes, ada tes kepribadian dan lain-lain ya. Karena ini
tadi melihat kemampuan dan juga nanti dilihat dari sertifikat dan pelatihan gitu ya. Nah, seorang bisa saja tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi ia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ini ya. Misal nih ya. Seseorang tahu nih cara berkelahi nih, tinju sana, tinju sini gitu ya, atau tendang sana, cara tendang sini. Tapi dia tidak pernah melakukannya atau dia tidak mempunyai kemampuan ya untuk melawan orang gitu. Atau contoh lain misalkan dia tahu cara menyelamatkan atau cara berenang gitu. Cara tips cara berenangnya. Ya, berenang itu seperti ini, tapi dia tidak pernah mempraktekkan sehingga dia tidak mampu ya. Atau yang lain cara mengangkat beban gitu ya, atau apa, tapi karena dia pendek atau tidak kuat, nah ini sehingga dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Kalau dipaksa pun ini akan terjadi kesalahan, jadi kecelakaan. Kemudian ada lagi kesalahan karena peraturan. Ini suatu kesalahan manusia karena tidak melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah ini kadang ada nih ya, harusnya dia pakai ini, harusnya dia melakukan ini, tapi tidak dilakukan. Ataupun dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Seharusnya pakai APD tapi tidak pakai APD, atau seharusnya tidak ngebut tapi dia ngebut. Nah ini ya, jadi dia ngebut juga, nah, sehingga terjadilah kecelakaan gitu, atau yang lainnya ya. Ini karena peraturan ya, galau di situ, nah itu juga bisa menyebabkan orang tuh terjadi kesalahan. Selanjutnya ada lagi kesalahan karena pengetahuan, knowledge based error. Nah, jadi kesalahan manusia yang disebabkan karena tidak dimilikinya pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami situasi dan membuat keputusan untuk bertindak atau melakukan suatu aktivitas. Gini ya, contoh nih kita analogikan seperti ini ya, tanggap darurat kebakaran. Ya kan? Kalau misalkan ini terjadi kebakaran karena dia tidak mengetahui caranya, tidak pernah mengikuti pelatihan, dia jadi asal panik saja gitu ya. Asal lari saja, asal lompat, asal yang seharusnya kan kalau terjadi kebakaran di gunung itu kan kita harus larinya kemana? Ke tangga darurat misalnya gitu. Tapi dia lari kemana? Ke lift. Ya, karena menganggap lift itu lebih cepat gitu ya. Padahal seharusnya dia larilah ke tangga darurat karena lift nanti akan mati gitu ya, akan dimatikan listriknya. Ini jadi sehingga karena pengetahuannya kurang, nah, ini akan menyebabkan dia pun celaka. Nah makanya dan membuat keputusan yang salah atau bertindak yang salah. Ini ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada lagi yang keempat, teori keempat ada teori James Reason. Nah ini di video sebelumnya juga kita pernah membahas tentang reason action. Nah ini juga ya, jadi teori ini si Reason ini. Nah jadi tindakan tidak aman menurut Reason ini, tindakan tidak aman dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian manusia, human error. Nah dalam melakukan pekerjaan. Reason menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja menjadi 4. Jadi dia menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja itu menjadi 4. Pertama ada skill based error atau slip and lapse ya, yaitu kesalahan yang dilakukan berhubungan dengan keahlian yang dimiliki. Pekerja yang telah terbiasa dalam melakukan pekerjaan suatu saat dapat melakukan kesalahan tanpa disadari, slips, karena tidak sesuai dengan kebiasaannya. Selain itu, pekerja dapat melakukan kesalahan karena lupa. Nah ini, ya. Jadi ada kan orang, makanya dibilang walaupun dia hebat sekalipun, gitu, sudah berpengalaman sekalipun, dia pasti akan pernah mengalami
mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Nah ini ya, di teori human error kan udah dijelaskan. Pekerja manusia apapun ya, manusia bagaimanapun, sepintar apapun, sudah berpengalaman sekalipun, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Ini dia. Nanti di teori Resen ini dia menjelaskan, jadi kesalahan dilakukan hubungan dengan keahliannya. Jadi pekerja yang telah terbiasa, sudah terbiasa pun melakukan pekerjaan, suatu saat dapat melakukan kesalahan tanpa disadarinya, ya, tanpa disadari. Entah terlewatkah apanya ya, karena saking udah biasa gitu ya, saking tidak konsentrasi, gampang lah gitu. Nah, ada yang terlewatkan caranya atau tata kerjanya ya, standar operasionalnya yang terlewatkan. Ini juga bisa menyebabkan kesalahan. Atau karena tidak sesuai dengan kebiasaan sehingga pekerja dapat melakukan kesalahan karena lupa. Nah ini ya, saking banyaknya dia ada lupanya gitu ya. Manusia kan lupa. Makanya ini ya. Jadi ada pepatah mengatakan ya, sepandai-pandai tupai melompat ya pasti akan jatuh juga kan gitu. Nah itu, walaupun memang itu sebenarnya untuk pencuri, tapi ya itulah dari manusia ya. Manusia itu ya gitu, walaupun dia sudah ahli sekalipun pasti dia pernah melakukan kesalahan yang dari keahliannya itu ya. Kemudian yang kedua ada rule based error. Nah, ini meliputi kesalahan dalam memenuhi standar prosedur yang berlaku, menggunakan peraturan dan prosedur yang salah, atau menggunakan peraturan dan prosedur yang lama. Udah lama nih. Jadi ini juga hati-hati ya. Makanya perlu diuji lagi SOP-nya gitu ya, peraturannya. Kemudian ada knowledge based error. Ini terkait dengan, nah ini pengetahuan ya. Disebabkan kurangnya pengetahuan sehingga menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan dan asumsinya. Jadi ini lagi, balik lagi, tadi banyak juga pengetahuan erat sekali dengan nih kesalahan atau perilaku ya, perilaku tidak aman. Di sinilah dia ya, kurangnya pengetahuan ya, memang begitulah ya. Secara nyata memang juga kita kalaupun tidak tahu, nah ini akan, atau pengetahuan kita kurang, maka kita akan mengambil salah dalam mengambil keputusan. Nah kemudian yang keempat ada violation atau pelanggaran. Nah merupakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, seperti melanggar peraturan keselamatan kerja dengan tidak menggunakan perlengkapan pelindung diri. Nah ini memang kesengajaan ya. Jadi bukan, kalau human error kan itu tidak sengaja ya. Kalau ini memang kesengajaan ya. Gitu. Nah teori yang kelima, ini terakhir ya, ada teori model ABC. Nah ini dijelaskan sama Geller ya, mengatakan bahwa model ABC atau aktivator, behavior, dan konsekuensi. Nah, sebagai teknik untuk intervensi perubahan perilaku. Jadi ini kalau mau melakukan intervensi perubahan perilaku atau penelitian tentang intervensi perubahan perilaku, ya, penelitian tentang melakukan intervensi perubahan perilaku. Nah, ini kita pakailah yang teori ABC ini, aktivator, behavior, dan konsekuensi. Nah, dikatakan bahwa aktivator mengarahkan perilaku dan konsekuensi memotivasi perilaku, ya. Nah, jadi aktivator itu mengarahkan perilaku, kemudian konsekuensi memotivasi perilaku. Nah, perilaku aman pekerja, ini contohnya aja. Jadi perilaku aman pekerja yang menggunakan alat pelindung diri di lokasi kerja yang ada tanda wajib penggunaan APD. Jadi ini ada tanda wajib penggunaan APD, ini adalah aktivatornya. Dapat bersifat sementara jika tidak adanya secara nyata konsekuensi negatif, segera, pasti, dan terukur dari perilaku aman tersebut. Ya, jadi kalau konsekuensinya itu tidak muncul, ya jadi kan kita misalkan kenapa sih pakai helm itu gitu ya? Kan sebenarnya untuk menjaga kepala supaya tidak terbentur misalkan ya. Tapi karena konsekuensinya tidak ada, jadi ngapain lah gitu ya, ngapain lah pakai helm, toh juga saya nggak jatuh gitu kan. Nah jadi kalau misalkan itu akan bersifat sementara, ya, jadi aktivatornya itu akan bersifat sementara sehingga nanti pekerja akan ya tidak
tidak, ngapain menggunakan APD, toh juga kita aman-aman saja kan gitu. Nah, makanya konsekuensinya ini juga harusnya ada nyatanya, jadi kan karena kan terjadi motivasi di situ ya. Apakah negatif atau positif konsekuensinya. Makanya kalau memang tidak ada yang negatif, kita kasih yang positif. Apa sih yang positifnya? Jadi kalau pakai APD dalam bekerja, kita kasih motivasinya. Motivasinya apa? Yang positifnya apa? Ada bonus kah, atau dikasih pujian kah? Ya, dikasih pujian, dikasih penghargaan. Nah ini. Jadi kalau tidak segera dan pasti ya, dan tidak terukur, nah ini nanti akan ya bersifat sementara lah aktivatornya. Nah, konsekuensi yang cepat dan mudah dapat memotivasi pekerja untuk berperilaku aman. Ya, ini. Jadi makanya perlu diberikanlah konsekuensi gitu ya. Jangan hanya sekedar konsekuensinya kecelakaan. Nah, tapi harus dibuat lagi lah konsekuensi yang lain. Bagi yang tidak memakai APD saat bekerja ada sanksi. Nah, itu konsekuensinya. Ada sanksi. Bagi yang pakai ada motivasi. Ada bonus misalkan, ada penghargaan. Nah, gitu. Kalau tidak seperti itu ya aktivatornya hanya sementara. Nah, jadi ya ini ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ada aktivator, ada peraturan, ada tulisan, ada tanda di situ. Makanya kita akan berperilaku. Kemudian ada konsekuensinya. Sama lah. Aktivatornya seperti lampu merah misalkan ya. Itu lampu merah. Behaviornya ya kalau lampu merah ngapain kita? Berhenti atau jalan? Berhenti kan tentunya gitu. Nah, konsekuensinya apa? Kita akan selamat. Kalau misalkan nanti di sini orang saat ada lampu merah orang terobos dia selamat, nah ini asik selamat aja terus ya, nggak ada yang kecelakaan. Tentunya nanti akan tidak berguna nih lampu merahnya gitu, akan tidak berguna lampu merahnya, atau yang melanggar ini tidak ada konsekuensi dihukum kah, ditilang kah, atau apa, dia hanya lewat saja, akan tidak berguna lampu merah ini ya. Jadi perlu perhatikan lagi konsekuensinya. Jadi ada aktivator, harus ada konsekuensinya ya, sehingga pekerja ini bisa berperilaku aman ya, berperilaku aman ya. Itu tadi pembahasan kita terkait dengan perubahan perilaku ya. Ada banyak teori, ada 5 tadi teorinya. Nah, silakan mahasiswa semua pelajari lagi ya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk mahasiswa sekalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.